Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Rafidatul Mutamainah kembali hadir bersama Anda dalam Lensa Komunikasi. Edisi hari ini 2 Januari 2024. Pemirsa, kehadiran umat Hindu di tengah mayoritas umat Muslim Minangkabau menjadikan Kota Padang sebagai kota yang kaya akan budaya. Pura merupakan tempat ibadah bagi umat agama Hindu. Di Sumatera Barat, Pura Jagatnata menjadi satu-satunya pura yang tersedia di provinsi ini. Tempat ibadah umat agama Hindu ini berada di Pangkalan Udara, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang. Selamat malam teman-teman semua. Saat ini saya sedang berada di Pura Jagatnata yang berlokasi di Kota Padang, Kecamatan Kota Tengah. Dan saat ini saya sedang bersama, boleh perkenalkan dirinya Pak? Saya Juru Mangku Madi Subau. Peran Bapak di pura ini sebagai apa Pak kalau boleh tahu? Saya di sini sebagai pemandu kegiatan keagamaan sebenarnya. Itulah yang mana kita Juru Mangku namanya, atau nasionalnya namanya Pinandita. Jadi tokoh untuk pemimpin upacara. Sebelumnya boleh diceritakan sedikit nggak Pak tentang sejarah berdirinya pura ini gitu Pak? Sejarah berdirinya pura ini berawal dari tahun 92. Ya, pada waktu itu mungkin masyarakat Hindu yang ada di Sumatera Barat ini dia sifatnya masih sendiri-sendiri. Jadi karena semakin lama, mungkin karena rasa kekeluargaan, akhirnya mereka berkumpul, yang awal mulanya itu dari rumah ke rumah persembahyangannya, sehingga suatu saat tercetus untuk mendirikan tempat ibadah. Seperti yang kita ketahui ya, masyarakat Hindu di Sumatera Barat ini kan cukup sedikit ya Pak ya. Apakah dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu ada seperti misalnya apakah ada perlakuan berbeda dari pemerintah ataupun masyarakat dari umat agama yang lain begitu Pak? Kalau agama Hindu di Sumatera Barat memang kesannya sedikit. Maksudnya kesannya sedikit karena umat Hindu di Sumatera Barat ini pada umumnya mereka tidak menetap. Jadi tidak bisa terdata. Mungkin itu dalam kehidupan sehari-harinya, namun bukan berarti Hindu di Sumatera Barat ini sedikit karena kesulitan untuk melaksanakan ibadah, tidak. Pada umumnya di Sumatera Barat untuk kita yang di kalangan bermasyarakat lah, kita bermasyarakat tidak ada masalah. Generasi-generasi yang lebih muda itu antusiasme terhadap menjaga ini kan adat budaya gitu ya Pak, itu apakah tinggi atau bagaimana Pak? Kalau untuk menjaga kelestarinya adat budaya Hindu untuk pemudanya sendiri tetap terjaga, karena kegiatan-kegiatannya baik di bidang pemerintahan nasional ataupun daerah tetap ada, karena mereka kan ada sendiri untuk perhimpunan pemudanya. Jadi tetap terkelola semuanya. Dari pemerintah Padang ataupun Sumatera Barat sendiri Pak, itu ada nggak Pak support dalam bentuk apapun itu Pak yang mereka berikan kepada komunitas masyarakat Hindu di sini Pak? Untuk daerah sendiri mungkin untuk sampai saat ini mungkin belum tersentuh untuk bantuan daerah. Cuman saat ini sedang diusahakan kita mendekati pemerintah daerah, apalagi tahun besok kita ada kegiatan yang namanya Utsawa Dharma Gita, dan kita juga sudah mulai untuk mendekatkan dirilah sama pemerintah daerah, dan mudah-mudahan dan demikian ada bantuan. Apakah pura ini terbuka untuk masyarakat non Hindu Pak, dan apabila iya apakah ada ketentuan tertentu, misalnya apakah ada waktu tertentu di mana mereka bisa mengunjungi, dan kira-kira apa saja etika atau norma yang harus diingat apabila ada pengunjung yang ingin mengunjungi pura ini Pak? Kalau pada intinya sekali, pura yang namanya pura itu tuh siapapun boleh berkunjung, siapapun bisa melaksanakan doa di dalamnya, apapun tuh keyakinannya, bukan hanya untuk umat Hindu. Akan tetapi berbeda hal cerita ketika kita tempat ibadahnya berada di mana, kan begitu. Kalau kita bicara tentang tempat ibadahnya sendiri, siapapun boleh berkunjung, asal yaitu tadi
Seperti halnya kita masuk di situ sudah ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, terutama mereka yang cuntaka, maksudnya dalam keadaan kotor. Maksudnya kotor tuh ketika wanita dia memasuki masa haid itu dianggap kotor. Ketika seseorang mengalami kemalangan, berduka, itu juga dianggap mereka kotor karena pikiran tidak bersih, ya, dan lain-lain. Yang intinya mereka harus dalam kondisi bersih baru bisa masuk ke dalam areal pura, karena pura ini kan kita anggap suci, bersih, karena yang berdefinisikan bersih itu kan kita sendiri sampai mana areal bersihnya. Jadi disitulah karena kita di alam itu anggap bersih, makanya aturan-aturannya ketika mereka dalam kondisi bersih baru bisa masuk ke dalam pura, tentu sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak pengurus pura, kan begitu. Baik Pak. Baik Pak Made, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan Pak Made. Saya kembalikan kepada Pida. Terima kasih dan sampai jumpa. Demikian informasi dari Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Saya Rafida dan Arif pamit undur diri. Sampai jumpa.